pagi adik-adik. Kita ketemu kembali di hari Sabat ini. Saya yakin dan percaya adik-adik semua senang, bahagia, dan tetap semangat mengikuti sekolah minggu. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian, Ku daki-daki. Kita memuji Tuhan dengan sukacita. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Ya, Yesus ada di mana saja. Yesus selalu beserta dengan kita. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu berusaha untuk taat kepada Tuhan. Kita mau taat melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang bisa membuat Tuhan Yesus tersenyum pada kita. Mari kita tetap berdiri, kita mengangkat satu pujian, susahnya aku taat, sambil memberikan persembahan yang terbaik ya. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah untuk mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Yesus tersenyum. Sekali lagi. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah untuk mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Yesus tersenyum. Sekali lagi. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat.
semuanya ku diatur, lebih mudah untuk mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Yesus tersenyum. Ya, kita mau melakukan yang bisa membuat wajah Yesus tersenyum pada kita. Oke? Ayo adik-adik, kita berdoa dulu ya. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur hari ini kami punya kesempatan untuk beribadah meskipun masih secara online di rumah kami masing-masing. Tuhan, ajar kami untuk dapat menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kami mau belajar untuk menjadi anak yang taat. Kiranya Tuhan, Engkau juga boleh tersenyum melihat kami, tersenyum juga mendengarkan suara pujian kami. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga yang tolong kami agar kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Juga kami bersyukur untuk persembahan yang kami berikan. Tuhan tolong, Tuhan yang berkenan memberkati apa yang telah kami persembahkan ini boleh menjadi berkat dan juga boleh memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, hari ini Lause ditemani oleh sahabat Lause yang namanya Semi. Halo teman-teman, nice to meet you. Semi, hari ini tema kita Bless People. Semi tahu nggak artinya? Tahu dong. Bless People itu artinya orang yang diberkati. Wow, Semi pinter deh. Bener, Bless People itu artinya orang yang diberkati, atau bisa juga diartikan orang yang bahagia. Nah, di Alkitab seringkali kita baca kata berbahagialah. Jadi, bahagia itu artinya diberkati. Lause ingat, ada satu lagu judulnya Aku Diberkati. Ayo Semi, ayo adik-adik di rumah, kita nyanyi sama-sama yuk. Oke, Lause. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Ku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan. Ya, kita semua adalah orang yang diberkati, orang yang bahagia. Lause mau nanya Semi nih,
Menurut Semi, siapa sih orang yang disebut berbahagia? Siapa sih yang disebut orang yang diberkati? Orang yang bisa makan enak, dapat juara, disayang papa mama, punya mainan keren, so pasti orang yang bahagia. Benar nggak ya seperti itu? Hari ini kita mau dengar apa kata Yesus tentang orang yang berbahagia. Adik-adik pernah nggak dengar cerita tentang Yesus khotbah di bukit? Jadi ketika Yesus memulai pelayanannya, Yesus melakukan banyak sekali mujizat. Yesus menyembuhkan banyak orang, Yesus juga mengajar banyak orang. Suatu hari ketika Yesus mau mengajar, banyak sekali orang yang datang mau mendengarkan Yesus. Jadi saat itu Yesus naik ke sebuah bukit. Di sana dia mengajar banyak hal kepada orang-orang itu. Salah satu ajaran Yesus adalah tentang orang yang diberkati atau orang yang bahagia. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Nah, seperti apa sih orang yang miskin di hadapan Allah itu? Mari kita saksikan dulu yang satu ini ya. Saya adalah Yoyo. Saya bahagia karena bisa tinggal di rumah yang bagus, bisa pakai pakaian yang keren. Saya juga udah pernah loh main-main ke Disneyland. Semuanya karena saya punya papa yang kaya raya. So, saya nggak butuh Tuhan. Nggak ada Tuhan, hidup saya juga baik-baik aja. Guys, saya bisa dapatkan semua yang saya mau. Nama saya Lili. Saya nggak sama dengan Yoyo. Yoyo bilang dia nggak butuh Tuhan. Saya malah merasa saya sangat butuh Tuhan. Hari ini saya bisa begini. Masih bisa bernafas karena Tuhan kasih saya oksigen. Jantung saya bisa duk, 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 duk. Juga karena Tuhan. Intinya, saya nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Nah, adik-adik langsung mau tanya, siapa sih yang disebut orang yang miskin di hadapan Allah? Yoyo atau Lili ya? Iya benar, Lili. Jadi orang yang sadar bahwa semua yang ia nikmati adalah berkat Tuhan, dialah orang yang berbahagia. Orang yang sadar bahwa dia sangat butuh Tuhan, itulah yang disebut blessed people. Nah, sekarang coba kita lihat lagi video yang satu ini.
Adik-adik, Yesus juga berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena merekalah yang akan memiliki bumi. Yesus juga berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, seperti hewan yang tadi kita lihat, yang warna putih, hewan apa ya? Anjing kali ya. Nah, si anjing dia punya hati yang lemah lembut. Dia tidak cari masalah, dia tidak gampang marah. Dia punya hati yang lembut untuk membantu si burung. Dan akhirnya mereka damai, tidak terjadi perkelahian. Yesus juga berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tadi itu si anjing murah hati ya, dia mau memberi makanan kepada si burung. Dan akhirnya si burung juga berbagi kepada dia. Wah, mereka jadinya sama-sama berbagi. Bagus banget ya. Sekarang langsung mau tunjukin foto-foto berikut ini. Ini foto apa ya? Foto siapa ya? Iya, ini foto-foto waktu kita masih beribadah bersama di gereja. Ikut sekolah minggu bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan, ikut aktivitas. Semuanya sangat seru dan asik. Ya, Yesus berkata, orang-orang yang seperti itu, yang rindu firman Tuhan, yang rajin beribadah, itu adalah orang yang diberkati, orang yang bahagia. Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi, jikalau adik-adik tetap setia mengikuti ibadah online, meskipun masih di rumah, lalu rajin menjawab kuis, itulah yang namanya blessed people. Orang-orang, anak-anak yang bahagia. Nah, sekarang coba kita lihat video berikut ini. Ada sebuah kisah yang akan Lause berikan. Setelah kebangkitan Yesus, banyak orang yang jadi percaya sama Yesus. Ada seorang yang bernama Stefanus. Ia seorang murid Yesus yang penuh dengan karunia dan kuasa. Saat ia berkhotbah, banyak orang yang mau mendengarnya. Ia melakukan banyak mujizat dan membuktikan kuasa Yesus. Setiap hari, Stefanus berada di tempat umum dan menceritakan tentang Yesus kepada orang banyak. Tapi, ada orang-orang yang tidak senang melihat apa yang dilakukan Stefanus, termasuk seorang yang bernama Saulus. Dia sangat membenci orang Kristen. Dia benci Stefanus. Setiap hari, mereka mencari kesempatan untuk menangkap Stefanus. Karena pelayanan Stefanus, setiap hari banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus. Melihat itu, orang-orang yang benci pada Stefanus menghasut orang-orang untuk menuduh Stefanus mengatakan yang tidak benar mengenai Allah. Suatu hari, ketika Stefanus sedang berkhotbah, mereka datang menangkap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke mahkamah agama. Stefanus dituduh di hadapan mahkamah agama. Mereka berkata, Stefanus ini telah mengatakan hal-hal yang tidak benar mengenai Tuhan dan bait Allah. Lalu Stefanus mulai membela diri. Saat ia berkata-kata, Roh Kudus memenuhinya dan wajahnya menjadi bercahaya.
Orang-orang yang melihat wajah Stefanus melihatnya sama seperti muka seorang malaikat. Stefanus berkata tentang rencana Allah yang besar bagi bangsa Israel. Allah menggenapi janjinya dengan kedatangan Yesus. Namun, banyak orang-orang Yahudi yang tidak mau percaya kepada Yesus. Mendengar itu, mereka sangat marah dan memutuskan untuk membunuh Stefanus. Mereka menyeret Stefanus keluar kota, lalu melemparinya dengan batu. Batu-batu itu menghancurkan tubuh Stefanus, mematahkan tulang-tulangnya, membuatnya sampai berdarah-darah. Namun, Stefanus di tengah kesakitannya, ia justru berkata, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Lalu, Stefanus pun meninggal dunia. Jadi, meskipun Stefanus dibunuh karena difitnah, ia tidak menyalahkan orang-orang yang membunuhnya. Malah ia berdoa untuk mereka. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Stefanus disebut orang yang berbahagia, orang yang diberkati, karena ia punya hati yang suci. Nah, Stefanus dia juga dibunuh, disiksa, menderita ketika ia melayani Yesus. Apakah yang Stefanus alami itu menyenangkan dan membuatnya sukacita? Tentu tidak ya. Tapi Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah mereka yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga." Wah, ternyata jadi orang yang berbahagia itu seperti itu ya. Nah, jadi adik-adik, jikalau kita mau menjadi anak yang diberkati, anak yang berbahagia, kita harus sungguh-sungguh bertobat, menjadi anak Tuhan yang baik, selalu memikirkan dan melakukan apa yang membuat Tuhan senyum pada kita, apa yang membuat Tuhan Yesus senang. Nah, kita harus menyadari bahwa kita sangat butuh Tuhan. Kita mau menjadi anak yang murah hati, lemah lembut, suci hati, dan meskipun susah, meskipun menderita, kita tetap mau percaya kepada Tuhan. Oke? Ya, adik-adik, mari kita berdoa ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami mengerti bagaimana menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan, menjadi anak yang berbahagia. Tuhan, tolong kami untuk bisa menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Kami mau menjadi anak yang rendah hati, yang lemah lembut, yang murah hati, dan sebagainya. Semua yang Tuhan senangi, tolong kami untuk bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi, Temi mau nggak jadi anak yang bahagia? Mau nggak jadi anak yang diberkati Tuhan? Mau. Ayo teman-teman, kita sama-sama katakan, "Saya anak Tuhan, saya bahagia, saya diberkati." Amin. Kita semua mau menjadi blessed people. Oke adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sampai di sini dulu ya. Happy Sunday. See you next week. Bye-bye.